bintang itu juga mempunyai radiasi? Radiasi bintang dalam fisika merupakan fenomena di mana bintang memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang dihasilkan dari reaksi fusi nuklir di inti bintang. Studi radiasi bintang tidak hanya membantu memahami proses fisika di dalam bintang, tetapi juga evolusi dan karakteristik bintang di alam semesta. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini dalam persiapan untuk kompetensi sains nasional atau KSN di bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Alisya Putri Muhtar dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di materi radiasi bintang terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama ada kecelangan bintang, yang kedua warna bintang, yang ketiga radiasi benda hitam, yang keempat jarak bintang, yang kelima luminositas bintang, skala magnitudo absolut, dan yang terakhir garis spektrum dan pembentukannya. Hari ini kita akan belajar materi, soal dan latihan tentang radiasi bintang dengan subbab materi jarak bintang, luminositas bintang, dan skala magnitudo absolut, garis spektrum, dan pembentukannya. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minasy shalihin. Amin. A. Yang tegak lurus arah radiasi oleh suatu benda hitam. Dalam proses integrasi akan diperoleh konstanta Stefan-Boltzmann yang nilainya selanjutnya ada D. Jarak bintang. Bintang-bintang yang berjarak relatif dekat tampak berada pada posisi yang sedikit berbeda di langit terhadap bintang-bintang latar belakang yang jauh sekali seiring dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Setengah dari nilai sudut ini disebut sudut paralaks atau paralaks saja. Penggambaran paralaks dapat dilihat pada gambar D1 berikut. Gambar D1 yaitu pengukuran paralaks trigonometri. Kiri, gerak semu bintang dekat selama 1 tahun. Setengah sudut ini dinamakan paralaks P. Kanan merupakan penentuan jarak bumi matahari secara tidak langsung dengan memanfaatkan jarak ke planet lain yang bisa diukur dengan menembakkan radar. Jarak bumi matahari bisa ditentukan melalui hubungan trigonometri. Tan P sama dengan D sama dengan 1 satuan astronomi per D. Dengan tan P senilai dengan P, untuk P lebih kecil dari 1, diperoleh D berbanding lurus dengan 1 per P. Didefinisikan sebuah satuan panjang baru yaitu parsek. Jarak dari bumi ke bintang yang memiliki paralaks 1 detik busur, maka D buka kurung parsek tutup kurung sama dengan 1 per P aksen. Karena 1 detik busur adalah 2 pi per 360 kali 60 kali 60 sama dengan 1 per 206.265 radian. Maka 1 parsek bersesuaian dengan 206.265 satuan astronomi. Untuk menentukan jarak bintang dalam satuan metrik yang kita ketahui, meter misalnya, jarak 1 satuan astronomi antara bumi matahari perlu ditentukan terlebih dahulu. Salah satu caranya dengan memanfaatkan hubungan trigonometri antara bumi planet dalam matahari pada saat merah, membentuk konfigurasi segitiga siku-siku seperti dalam gambar D1 kanan. Selanjutnya ada luminositas bintang dan skala magnitudo absolut. Luminositas total bintang menyatakan daya total yang dipancarkan dari seluruh permukaan bintang L sama dengan 4πr kuadrat sigma T pangkat 4, dengan R dan T menyatakan jari-jari dan temperatur efektif. Sering didekati dengan temperatur permukaan sebuah bintang. Diperoleh hukum kuadrat kebalikan untuk flux energi pada jarak R kecil lebih besar dari R besar di luar bintang. F sama dengan L per 4πr kuadrat. Validitas F berbanding lurus dengan 1 per R kuadrat bergantung pada asumsi bahwa tidak ada radiasi yang diserap dan efek relativitas bisa diabaikan. Dalam artian, kecepatan relatif antara pengamat dan sumber sangat kecil berbanding dengan kecepatan cahaya. Untuk membandingkan magnitudo absolut M, yakni kecelangan bintang apabila dilihat pada jarak 10 parsek.
Selanjutnya ada garis spektrum dan pembentukannya. Astronomi klasik mulanya terutama berurusan dengan penentuan orbit planet, pemahaman mengenai properti fisis matahari atau bintang masih tampak mustahil pada zaman itu. Terobosan yang membuka jalan pada astrofisika bintang adalah analisis spektrum dari cahaya bintang. Fraunhofer mengidentifikasi satu garis gelap penting dalam spektrum kontinum matahari, membandingkannya dengan garis yang diemisikan oleh garam yang dipercikan dalam api. Kirchhoff dan Bunsen pada tahun 1859 mendirikan bidang analisis spektral. Mereka menyadari bahwa setiap unsur memproduksi pola garis spektrum mereka sendiri dan bisa diidentifikasi. Maka kita dapat menunjukkan bahwa cahaya matahari mengandung garis-garis absorpsi kuat kalsium dan unsur yang sebelumnya belum diketahui sebagai helium. Walau begitu, pemahaman yang benar mengenai faktor yang menentukan kekuatan berbagai garis spektrum matahari dan bintang lain baru mungkin dilakukan pada tahun 1920-an setelah perkembangan mekanika kuantum. Model Bohr-Sommerfeld untuk atom mirip hidrogen. Bohr mempostulatkan keberadaan orbit diskrit dan stasioner elektron di dalam atom. Lebih tepatnya, Bohr mensyaratkan momentum sudut elektron L sama dengan MeVr sebagai perkalian konstanta Planck-Haber sama dengan H/2pi. L sama dengan MeVr sama dengan N Haber, dengan N sama dengan 0,1, 2, seterusnya. Jika elektron berada dalam orbit terikat, gaya listriknya akan mengimbangi gaya sentrifugalnya. MeV kuadrat per R sama dengan Ke kuadrat per R kuadrat dengan kondisi kuantisasi pada persamaan F1 menjadi MeV kuadrat sama dengan N kuadrat Haber kuadrat per Me Rn kuadrat sama dengan Ke kuadrat per Rn. Energi total sebuah elektron yang bergerak di bawah pengaruh gaya Coulomb dengan massa inti yang jauh sekali lebih besar dibanding massa elektron dapat dinyatakan sebagai E sama dengan EK per EP sama dengan setengah MeV kuadrat dikurang Ke kuadrat per R sama dengan min Ke kuadrat per 2R. Dengan menggabungkan persamaan F2 dan F3 diperoleh energi diskrit elektron. En sama dengan min Me Ke pangkat 4. En sama dengan min Me Ke pangkat 4 per 2 N kuadrat Haber kuadrat. N sama dengan 1,2 dan seterusnya. Dalam transisi antar level energi pada kulit atom, lokasi elektron berada yang berbeda. Hanya foton dengan energi diskrit sebesar Hv, min En, min Em mutlak saja yang bisa diserap atau dipancarkan. Rumus empirik yang menjelaskan panjang gelombang garis-garis spektrum hidrogen yang tampak ditemukan oleh Balmer terlebih dahulu pada tahun 1885, jauh sebelum perumusan dengan mekanika kuantum di atas. Balmer mendapatkan 1 per lambda sama dengan R 1/4 dikurang 1 per N kuadrat, dengan R adalah konstanta Rydberg, 1 per R senilai dengan 91,2 nm. Penulisan ulang persamaan F4 dan membandingkannya dengan rumus Balmer memberikan Hc per lambda sama dengan En min Em kuadrat sama dengan Me Ke pangkat 4 per 2 Haber kuadrat. 1 per N kuadrat dikurang 1 per N kuadrat mutlak. Dengan N sama dengan 2 dan R sama dengan Pi Me Ke pangkat 4 per C Haber pangkat 3. Deret Balmer menggambarkan transisi dari suatu level di M lebih dari 2 ke N sama dengan 2. Transisi ke keadaan dasar N sama dengan 1 disebut deret Lyman dan ada pada panjang gelombang UV. Selain transisi antara dua level energi diskrit, sebuah elektron bebas dengan energi E lebih dari 0 bisa menjadi terikat atau sebaliknya. Transisi dari kulit yang lebih rendah tingkat energinya ke yang lebih tinggi dinamakan eksitasi. Proses sebaliknya disebut deeksitasi. Transisi yang melepas elektron dinamakan ionisasi. Hukum Kirchhoff secara empirik menyatakan yang pertama,
Gas rapat atau benda padat memancarkan radiasi kontinum tanpa garis-garis spektrum. Atom-atom dan radiasi di dalam benda tersebut berada dalam kesetimbangan thermal, dan radiasi yang dipancarkan mengikuti distribusi Planck. Yang kedua, suatu gas panas yang renggang menghasilkan garis-garis emisi. Garis-garis ini bersesuaian dengan perbandingan energi dari level atomik N menjadi M kurang dari N. Foton diemisikan dalam proses ini. Yang ketiga, suatu gas dingin yang renggang di hadapan sumber kontinum menghasilkan garis-garis absorpsi. Foton-foton dengan energi yang bersesuaian dengan perbedaan energi pada level atomik diserap dalam proses ini. Selanjutnya ada pembentukan garis-garis spektrum dan efek Doppler. Garis utama dalam spektrum matahari bersesuaian dengan transisi N sama dengan 2 menjadi N sama dengan 3 dan dinamakan Balmer alpha atau H alpha. Pengamatan terhadap garis ini berarti bahwa sebagian hidrogen di atmosfer matahari pasti berada dalam keadaan tereksitasi 2 kali. Bintang-bintang diklasifikasikan berdasarkan kekuatan garis H alpha sebagai kelas O, B, A, F, G, K, dan M. Untuk bintang-bintang dingin, KT kurang dari E1 min E2. Kebanyakan hidrogen berada pada keadaan dasar. Garis H alpha sangat lemah. Dengan naiknya temperatur KT senilai dengan E2 min E1, level energi N sama dengan 2 menjadi terpopulasi oleh elektron. Garis H alpha kuat. Jika temperatur masih naik lagi, KT lebih dari sama dengan E2 min E1, tingkat energi lebih tinggilah yang terpopulasi dan populasi elektron dan populasi level N sama dengan 2 berkurang. Garis H alpha melemah, andai bintang lebih panas lagi. KT lebih dari sama dengan E1, hidrogen terionisasi, garis H alpha tidak tampak. Dengan temperatur efektif sekitar 5700 Kelvin, matahari kita menempati kelas spektrum G. Jika terdapat gerak relatif antara sumber cahaya dengan pengamat pada arah pandang atau arah radial, maka garis-garis spektrum yang teramati akan bergeser. Saat pengamat dan sumber bergerak saling menjauh, garis spektrum akan teramati bergeser ke arah panjang gelombang lebih besar. Fenomena ini dinamakan pergeseran merah atau redshift. Sebaliknya, saat gerak mereka saling mendekat, garis spektrum akan teramati bergeser ke arah panjang gelombang lebih kecil. Fenomena ini disebut pergeseran biru atau blue shift. Pergeseran yang disebabkan oleh gerak relatif antara pengamat dengan sumber seperti dikenal sebagai pergeseran Doppler. Mengikuti persamaan, delta lambda per delta awal sama dengan VR per C. Untuk kasus non-relativistik, yaitu delta lambda per delta awal kurang dari 1 dan delta lambda per delta awal sama dengan akar 1 plus VR per C per 1 min VR per C dikurang 1 untuk kasus relativistik. Oke teman-teman, materinya kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk materi lainnya akan kita bahas di video berikutnya. Sekarang mari kita tes pemahaman kita dengan mengerjakan soal latihan. Nomor 11. Jika sebuah cahaya isotropik dengan kecerangan 5 magnitudo dipindahkan jaraknya ke 3 kali jarak semula dari pengamat, maka magnitudonya akan berubah sebesar titik-titik persen dari kecerangan semulanya. Mari kita bahas. Perubahan magnitudo benda tersebut, M2-M1 sama dengan min 2,5 log B2 per B1, delta M sama dengan min 2,5 log D1 per D2 kuadrat, sama dengan 2,39. Presentasi perubahan magnitudo delta M per M1 dikali 100% sama dengan 48%. Maka jawabannya adalah C. Nomor 12. Which of the following observation demonstrate Doppler shift? Number 1. The sound of a train approaching an observer at a high speed will be at a higher frequency than the sound of the train traveling away from the observer. Number 2. The frequency of the wave remains constant, but the wavelength observed is either reduced or extended depending on whether the object is traveling toward or away from the observer. Number 3. Light emitted
from an object traveling at high speed relative to an observer will appear to travel at a speed greater than the speed of light. Let's discuss. The sun approaching observer at high speed will at higher frequency than the sound traveling away from the observer. Statement 1 is correct. When the wavelength is reduced or extended, the frequency will follow. Statement 2 is not correct. There is no object which moves or appears moving at a speed greater than the speed of light. Statement 3 is not correct. So the answer is D. Nomor 13. Radio waves emitted by a particular pulsar are expected to have a frequency of 500 MHz. The actual frequency of the radio waves received is 400 Hz less. How fast is the pulsar moving relative to the observer in m per second? Let's discuss. Karena F awal per F sama dengan VR per C plus 1, maka 500 per 500 dikurang 0,0004 sama dengan VR per C plus 1. Menjadi VR sama dengan 240 meter per second. Perhatikan satuannya ya, maka jawabannya adalah E. Nomor 14. The spectral lines of a star are observed to be shifted towards smaller wavelength. They show that. Let's discuss. Observed shift of wavelength in spectral lines indicates that the star is moving relatively to an observer. The wavelength will shift to shorter wavelengths if a source and observer are receding from each other and vice versa. So, the answer is C. Nomor 15. Energi elektron pada keadaan dasar pada atom hidrogen adalah min 13,6 elektron valensi. Energi foton yang bersesuaian agar elektron pada keadaan dasar tereksitasi ke kulit N sama dengan 3 adalah, mari kita bahas. Energi pada N sama dengan 3 berbanding E3 sama dengan min 13,6 per 3 pangkat 2 sama dengan min 1,51 elektron valensi. Selisih energi E3 min E1 sama dengan min 1,51 min 13,6 sama dengan 12,9 elektron valensi. Maka jawabannya adalah A. Dalam proses pada soal nomor 15, proses yang terjadi adalah setelah membaca opsi jawaban, maka ditemukan jawabannya adalah B, yaitu proses eksitasi yang memerlukan energi. Artinya, elektron menyerap foton. Nomor 17. Foton yang diperlukan untuk mengionisasi elektron hidrogen dalam keadaan dasar dan dalam keadaan tereksitasi satu kali adalah sebesar titik-titik dan titik-titik GHz. Diberikan muatan elektron sama dengan min 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Konstanta Planck yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Mari kita bahas. Energi elektron atom hidrogen pada keadaan dasar yaitu min 13,6 elektron valensi dan pada keadaan tereksitasi satu kali yaitu E2 sama dengan min 13,6 per 2 pangkat 2 sama dengan 3,4 elektron valensi. Energi ini bersesuaian dengan energi yang diperlukan untuk mengionisasi atom hidrogen pada keadaan tersebut, bersesuaian dengan frekuensi 3,27 kali 10 pangkat 6 dan 8,18 kali 10 pangkat 5 GHz. Gunakan persamaan E sama dengan HV dengan memanfaatkan konversi satuan yang diperlukan. Maka jawabannya adalah E. Nomor 18. Indeks warna B min V 2 buah bintang bernilai 1,57 dan min 0,34. Pernyataan berikut yang tidak tepat adalah: setelah membaca opsi jawaban, maka pernyataan yang tidak tepat adalah E. Bintang kedua lebih panas daripada bintang pertama. Nomor 19. Paralaks sebuah bintang 0,55 detik busur. Magnitudo semu visualnya V sama dengan 9,54. Magnitudo mutlak bintang tersebut adalah, mari kita bahas. Jarak bintang tersebut D sama dengan 1 per P sama dengan 1,82 parsec. Magnitudo mutlak atau absolut adalah magnitudo bintang pada jarak D sama dengan 10 parsec.
Terapkan ini pada rumus Poisson. V min MV sama dengan min 2,5 log BD per B10. Menjadi V min MV sama dengan min 2,5 log L per 4pi D kuadrat per L per 4pi 10 kuadrat. menjadi V min MV sama dengan min 2,5 log 10 per D kuadrat. Bentuk akhir pada persamaan di atas bisa diubah menjadi V min MV sama dengan min 5 log 10 min log D menjadi V min MV sama dengan min 5 plus 5 log D. Ruas kiri pada persamaan terakhir ini sering disebut sebagai modulus jarak. Dengan memasukkan data-data pada soal, diperoleh MV sama dengan 13,24. Maka jawabannya adalah B. Nomor 20. Sebuah gugus bintang terdiri dari 1000 bintang serupa matahari. Magnitudo semu visual matahari adalah min 26,7. Jika gugus bintang 50 juta kali lebih jauh daripada matahari, maka magnitudo semu visual gugus tersebut adalah. Mari kita bahas. Kecerangan untuk satu bintang di gugus tersebut, yaitu B sama dengan 1 per 5 kali 10 pangkat 7 kuadrat, B matahari, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 16 B matahari. Untuk 1000 bintang, magnitudonya N gugus min M matahari sama dengan min 2,5 log B gugus per B matahari sama dengan min 2,5 log 1000 B per B matahari. Maka M gugus sama dengan 4,29. Maka jawabannya adalah E. Wah, berdasarkan materi yang sudah kita bahas tadi, kita jadi tahu ya apa itu jarak bintang, luminositas bintang, dan skala magnitudo absolut, garis spektrum, dan pembentukannya. Bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rajin berlatih. Maka dari itu, jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.